Puji serta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah setelah memberi kepada kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Penghormatan saya yang terutama sekali kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap Kuala Simpang beserta wakilnya. Dan kepada Dewan Guru beserta staf PU yang sudah hadir pada hari ini. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru pada kegiatan menyebarnya pemahaman dan penerapan budaya positif. Acara yang pertama, marilah kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu kata-kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap Kuala Simpang. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah hingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita semua telah bisa berhadir di dalam ruangan yang sangat sederhana ini, yang tujuannya adalah untuk mengikuti acara dari salah seorang guru kita, yaitu calon guru penggerak UIN Lestari SPD, yaitu dengan materinya menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Selanjutnya sholawat beriring salam juga tidak lupa kita sambung sampaikan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya penghormatan saya yang pertama sekali kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah, kemudian kepada Bu Iin sebagai narasumber pada hari ini untuk menyampaikan materi di mana Bu Iin ini merupakan salah seorang guru kita yang telah lulus sebagai calon guru penggerak di angkatan 8 dan sekarang telah melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada beliau dalam rangka melaksanakan CPP angkatan 8. Nah, di sini saya juga mengharapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang masih mungkin untuk mengikuti atau mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak, apalagi ini di angkatan 10 sudah mulai dibuka. Jadi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang masih memenuhi persyaratan untuk mendaftar calon guru penggerak, ini saya mohon juga mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh BI. Apalagi salah seorang guru kita sudah lulus, itu bapak-bapak dan ibu-ibu bisa bertanya dan berkomunikasi dengan Bu Iin bagaimana caranya supaya yang lain juga mengikuti langkah-langkah yang telah Ibu Iin lakukan. Sehingga di sekolah kita ini bukan hanya satu orang untuk calon guru penggerak, jadi ada calon-calon lain yang menyusul setelah Bu Iin. Ini harapan dan permohonan saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang masih memenuhi syarat untuk mendaftar di calon guru penggerak angkatan ke-10. Nah, selanjutnya sebentar lagi kita mungkin akan
melihat paparan yang akan disampaikan oleh Bu Iin, juga saya mohon kepada Bapak Ibu untuk menyimak, dan nanti jika memang di dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang dimengerti, ada hal-hal yang memang perlu disampaikan, baik berupa saran ataupun pendapat-pendapat yang lain, ini mohon nanti ada partisipasi dari Bapak-Bapak dan Ibu, supaya apa yang disampaikan ini bisa kita sosialisasikan di sekolah kita. Artinya materi yang disampaikan ini bukan hanya sampai di penyampaian saja, habis itu selesai. Tapi harapan saya adalah apa yang disampaikan ini bisa kita terapkan kepada siswa-siswa kita yang ada di SMP Negeri 1 Atap SD Negeri Kuala Simpang Ulim ini. Minimal nggak sampai 100% dulu, yang penting apa yang sudah disampaikan itu kita udah laksanakan ke siswa kita. Jadi jangan hanya terputus sampai di materi ini aja, habis penyampaian dari Bu Iin selesai, sosialisasinya nggak ada. Jadi itulah harapan saya, apapun yang disampaikan nanti oleh Bu Iin, semoga bisa kita terapkan kepada siswa-siswa kita, yang tujuannya adalah penerapan budaya positif ini bisa kita laksanakan ke siswa kita, sehingga perilaku dan akhlak siswa-siswa tersebut bisa berubah secara perlahan-lahan. Nah, inilah harapan saya kepada Bapak-Bapak dan Ibu semua. Mungkin ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih jelasnya nanti mengenai materi yang akan disampaikan oleh Bu Iin, kita bisa dengarkan nanti secara bersama-sama. Jadi saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah acara pokok kita, yaitu acara kegiatan menyebarnya pemahaman dan penerapan budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Iin Lestari SPD, CGP Angkatan 8 SMP 1 Atap SDN Kuala Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, yang disampaikan oleh Ibu Iin Lestari. Kepada Ibu Iin Lestari kami persilahkan dengan segala hormat. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat beserta salam kita hatur sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap SDN Kuala Simpang Ulim, Bapak Wakil Kepala serta seluruh guru SMP Negeri Kuala Simpang Ulim. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Apakah Bapak Ibu sudah tahu apa itu budaya positif? Ya, budaya positif. Oke, budaya positif ini sama dengan disiplin positif. Jadi perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan yang diterapkan pada sekolah kita. Adalah acara pokok kita, yaitu acara kegiatan menyebarnya pemahaman dan penerapan budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Iin Lestari SPD, CGP Angkatan 8 SMP 1 Atap SDN Kuala Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, yang disampaikan oleh Ibu Iin Lestari. Kepada Ibu Iin Lestari kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat beserta salam kita hatur sajikan kepada Tuhan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap SDN Kuala Simpang Ulim, Bapak Wakil Kepala serta seluruh guru SMP Negeri Kuala Simpang Ulim. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Apakah Bapak Ibu sudah tahu apa itu budaya positif? Ya, budaya positif. Oke, budaya positif ini sama dengan disiplin positif. Jadi perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan yang diterapkan sekolah kita. Guru di sini hanya menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Tangannya? Oh, rata-rata tidak setuju. Oke, yang kedua, penghargaan dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju? Oh, banyak yang jawab setuju ya. Oke, yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi pada murid yang bermasalah. Oke, ini kita simpan dulu. Kita akan mendengarkan pemahaman yang akan saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu akan sedikit demi sedikit apakah yang sudah Bapak Ibu jawab itu sesuai tidak? Seperti itu. Ini adalah konsep inti dari budaya positif. Ini ada 8 konsepnya. Saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia hingga segitiga restitusi. Nah, penjelasan tentang pembelajaran dengan paradigma baru di sini. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Maksudnya apa berdiferensiasi? Yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Di sini ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu mengacu pada disiplin diri kita. Diri kita yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Kita itu sebagai pendidik adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka itu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikannya. Karena kita menggunakan Merdeka Belajar, maka di situ terdapat profil pelajar Pancasila. Ada beberapa nilai kebajikan, tetapi kita menggunakan profil pelajar Pancasila. Ini ada beberapa motivasi perilaku manusia. Di situ ada hukuman,
konsekuensi, dan restitusi. Seperti pertanyaan pemantik yang sudah saya sampaikan pertama tentang hukuman. Nah, di sini hukuman biasanya tidak terencana. Contohnya, jika siswa kita telat masuk ke kelas, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Pasti akan langsung menegurnya. Kenapa kamu terlambat ke sekolah? Seperti itu kan? Dan akan langsung memberikan hukuman. Keliling lapangan, misalnya memberi anak-anak catatan, menyuruh anak-anak membersihkan WC itu secara langsung. Maka hukumannya itu bisa berbentuk fisik ataupun verbal. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini terencana, kesepakatan antara Bapak Ibu guru dan siswa. Jika siswa itu melanggar, siswa akan melakukan sanksi, ya kan? Sanksinya apa? Yang sudah disepakati. Seperti itu. Jadi akan membuat murid tidak nyaman dengan sikap guru yang selalu memonitor murid. Yang ketiga yaitu restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Di situ guru membimbing siswa mencari solusi atas kesalahan yang si murid buat. Contohnya seperti tadi, jika murid terlambat, kita menanyakan kepada siswa, "Kenapa kamu terlambat, Nak?" Dia jawab, "Karena saya sering tidur malam, Bu." Jadi kita sebagai guru mencari solusinya, memberikan pertanyaan kepada siswa. Jadi supaya kamu tidak terlambat ke kelas, gimana caranya? Siswa akan menjawab, "Saya akan tidur tepat waktu, Bu, supaya bangun cepat dan datang ke sekolah tepat waktu." Seperti itu. Nah, ini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Bagaimana kita mengontrol diri kita terhadap siswa kita? Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apakah kita telah menggunakan 5 posisi kontrol ini, ataukah salah satunya saja kita sudah menggunakan selama ini? Sebelum saya jelaskan, saya akan menampilkan. Bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum biasa saya, Bu. Kamu selalu ya tak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolahnya sih. Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan
bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Ataupun mengamati video tersebut, yang guru pertama, dia termasuk dalam posisi kontrol apa sih? Ya, guru pertama, guru A, dia sebagai penghukum karena dia membentak, kemudian yang B sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang guru penghukum. Penghukum dia lebih ke fisik dan verbal, seperti yang saya katakan tadi. Guru yang menerapkan posisi penghukum, dia akan selalu berkata, patuhi peraturan saya, awas kamu ya, seperti itu kan. Kemudian kamu selalu saja salah, selalu dan selalu datang terlambat. Itu hasilnya apa? Membuat siswa seperti apa? Dia akan dendam kepada guru tersebut. Dia akan memiliki sifat pemarah dan lebih agresif. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Guru membuat siswa merasa bersalah. Posisi ini, guru akan berkata lembut kepada siswa dan menciptakan suasana yang hening sehingga anak tersebut merasa tidak nyaman. Dan kata-kata yang dikeluarkan, ibu sangat kecewa sama kamu. Berapa kali bapak harus berkata kepada kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Si anak akan merasa tidak nyaman dan merasa kecewa kepada dirinya dan merasa tidak nyaman kepada ibu bapak gurunya. Nah, teman ini, guru tidak menyakiti siswa, tetapi ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya, guru akan menjalin silaturahmi antara siswa dan murid, menjalin hubungan baik. Dampak negatifnya apa? Siswa akan ketergantungan kepada guru, akan manja kepada guru tersebut. Biasanya guru akan berkata, ayo bantulah demi bapak. Kemudian kamu ingat tidak bantuan bapak selama ini? Serta ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan barang-barang kamu. Itu dampaknya apa? Anak akan manja kepada kita, sikit-sikit dicari gurunya, dan dia akan mengadu kepada guru tersebut. Kemudian posisi pemantau. Pemantau ini artinya apa? Dia biasanya mengawasi setiap gerak-gerik siswa, setiap perilaku siswa. Dia akan berpegang teguh kepada peraturan yang sudah dibuat. Dan posisi pemantau akan mengajukan pertanyaan seperti peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya itu seperti apa jika anak melanggar? Seperti contoh tadi, si anak sudah 3 kali tidak memakai baju olahraga, ya kan? Jadi bapak si guru itu mengingatkan kepada si anak. Kemudian sanksinya apa? Dia bisa saja diberi keliling lapangan seperti itu. Dari kelima posisi kontrol yang paling cocok kepada kita yaitu posisi manajer. Karena apa? Dalam posisi manajer ini, guru akan berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan pada posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer untuk dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau
keberhasilan pada murid tersebut. Biasanya guru ataupun posisi manajer ini dia akan berkata, mengingatkan keyakinan apa yang sudah kita yakini, kemudian apakah kamu bersedia memperbaikinya. Jika kamu bersedia memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu serta apa rencana selanjutnya untuk memperbaiki hal ini. Nah, sepertinya karena dari tadi saya membicarakan tentang keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu di sini belum paham tentang keyakinan kelas. Jadi mengapa sih keyakinan kelas? Kenapa bukan kesepakatan kelas ataupun peraturan kelas? Keyakinan itu apa sih? Keyakinan biasanya kepercayaan ya, kepercayaan kita. Nah, kepercayaan kita, keyakinan kita. Kalau kita buat kesepakatan ataupun peraturan, itu mengacu pada sanksi, konsekuensi jika kita melanggar. Seperti itu. Tapi kalau keyakinan itu kepercayaan kita untuk mendisiplinkan diri ke arah tanggung jawab. Contohnya, kita datang ke sekolah tepat waktu. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai guru, sebagai pendidik untuk disiplin diri, tanggung jawab. Kalau kita datang telat, berarti kita tidak tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Nah, kalau kita bilang kesepakatan ataupun konsekuensi, maka jika kita telat, kita akan mendapat hukuman. Benar tidak? Oke, benar. Jadi apa hukumannya? Yang sudah kita sepakati. Maka dari itu, kita buat bahasanya keyakinan kelas. Nah, ini ada pembentukan keyakinan kelas berupa pertanyaan universal, pertanyaan umum. Dibuat dalam pernyataan positif. Misalnya, jangan buang sampah sembarangan. Itu pertanyaan positif. Pertanyaan negatif, maaf. Jadi kita ubah menjadi pertanyaan positif. Jadi buang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, hendaknya dibuat tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan difahami. Kita membuat keyakinan kelas yang kita sanggupi, yang paham, yang selalu kita ingat. Kalau banyak-banyak, nanti kita tidak bisa menerapkannya di sekolah. Kemudian dibuat sesuai dengan kondisi sekolah ataupun kelas, sehingga mudah diterapkan. Ini apa? Ini diterapkan oleh semua warga sekolah. Kita libatkan untuk membuat keyakinan kelas. Guru, kepala sekolah memonitor, kemudian guru membuat kesepakatan kepada siswa. Apa-apa saja yang akan dibuat kesepakatan keyakinan kelas di kelas mereka. Misalnya yang berpakaian rapi di sekolah, itu pernyataan positif. Bukan jangan menggunakan pakaian yang bebas gitu. Ini ada segitiga restitusi. Seperti yang saya katakan tadi, restitusi. Ini ada segitiga. Ini ada bentuk segitiga. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Guru, karena kita berposisi sebagai manajer, maka kita menggunakan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan masalah. Tujuannya apa? Untuk mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di situ seorang guru akan berkata kepada murid, berbuat salah itu hal yang wajar, ataupun tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dia akan
berprinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Biasanya si anak membuat kesalahan pasti mempunyai alasan mengapa melakukan hal tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan kita beri pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik pada diri anak. Kita akan bertanya kepada anak, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, serta menurut kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ini akan saya tampilkan video. Contoh video tentang penerapan segitiga restitusi. Jadi kita bisa menerapkannya di sekolah nanti. Ini adalah contohnya. Siang Sarah. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya betak-betak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Salah satu contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan ataupun masukan dari Bapak Ibu, saya persilahkan. Terima kasih Ibu yang telah menyampaikan materi berkaitan dengan tindakan positif tadi. Nah, dari pengeluaran ini memang saya melihat bahwa untuk menerapkan budaya positif secara global, nah baik secara nasional maupun secara lingkungan sekolah berada, ini memang kalau menurut pendapat saya atau pikiran saya mungkin nggak semua daerah itu karakter siswanya itu sama. Dia kan punya karakter dan watak
atau ciri-ciri dari siswa itu yang berbeda-beda. Nah, kadang-kadang dari segi suku saja itu watak dan karakternya agak beda. Nah, misalnya kalau kita bandingkan antara suku Jawa dengan suku Aceh. Jadi dari karakter suku ini di situ sudah ada timbul ciri-ciri. Jadi kalau suku Jawa itu saya lihat ngomongnya aja biasanya lembut gitu kan. Nah, tapi kalau orang Aceh itu jarang yang kita lihat kalau ngomongnya itu lembut. Nah, jadi ini memang udah ciri khusus gitu kan. Nah, dari suku itu udah ada. Kemudian yang kedua itu dari segi lingkungan. Nah, lingkungan di mana sekolah itu berada dan dia bergaul dari masyarakat yang ada di lingkungan itu. Nah, ini juga saya rasa mempengaruhi dari budaya positif yang akan kita terapkan. Nah, jadi dari beberapa tadi yang telah Uin sampaikan, termasuk di sana tadi ada kontrol, ada manajer, ada penghukum dan sebagainya. Nah, saya walaupun yang terakhir tadi Ibu sampaikan mengenai kita guru ini harus bersikap sebagai seorang manajer, tapi dari kelima bahan yang Ibu ingin sampaikan, itu mungkin kelima-limanya ada manfaatnya. Nah, jadi kadang-kadang di saat kita menerapkan hanya satu yang manajer saja, kadang-kadang itu nggak jalan di sekolah yang watak dan karakter siswanya keras. Itu nggak akan jalan. Jadi kalau kita hanya panggil, kasih nasihat supaya dia cari solusi untuk perubahan, nah ini nggak akan jalan. Kenapa? Karena dia orangnya karakternya keras. Nah, jadi kalau memang bisa digabungkan, walaupun yang terakhir dari manajer, tapi dia juga harus kita ambil ada sikap kontrol yang lain, yang kira-kira nanti sikap kontrol yang lain itu akan membawa dia ke arah yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Jadi nggak langsung ke manajernya, itu kalau menurut saya. Karena kalau langsung ke manajernya, tadi siswanya wataknya keras, itu nggak akan masuk. Nah, tapi ada dari 5 kontrol itu mungkin bisa kita gabungkan sehingga nanti terciptalah kontrol yang terakhir manajer itu setelah ada kontrol-kontrol lain kita terapkan. Nah, ini mungkin gambaran yang bisa saya sampaikan Bu Iin. Memang tujuan kita tadi adalah kontrolnya ke manajer. Nah, tapi tidak mungkin langsung ke manajer tanpa ada langkah-langkah sebelumnya. Itu tergantung tadi saya katakan situasi dan karakter dari lingkungan sekolahnya. Nah, mungkin di sekolah lain bisa langsung kita masuk ke manajer tanpa ada pemantauan, tanpa ada penghukum. Nah, ini kalau di sekolah kita rasanya nggak mungkin. Pasti dia harus kita pantau, ada pemantau, ada juga yang kadang-kadang harus kita buat dengan sanksi. Nah, supaya apa? Supaya dia mau berubah, sehingga nanti kalau perubahan itu sudah terjadi, barulah dia kita arahkan ke yang manajer. Dia menyadari sendiri bahwasanya itu perbuatannya salah, dan dia juga berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang dia perbuat. Ini kalau menurut pendapat saya mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas masukannya. Memang ya di sini kita melihat suku, budaya serta kulturnya itu seperti apa. Memang kita sebagai guru hendaknya kita menerapkan posisi manajer. Tapi karena kita di sini watak dan karakteristik anak yang berbeda, maka kita bisa menggunakan penghukum. Tapi biasanya yaitu kalau penghukum kita cenderung ke sanksi kan Pak kan? Ke sanksi. Jadi maka dari itu sanksi itu kita rubah menjadi keyakinan si anak yang telah dibuat keyakinan kelas itu, maka dia akan dengan sendirinya tercipta rasa tanggung jawab, disiplin positifnya itu, seperti itu Pak ya. Karena kalau pemantau pun kita memantau anak di depan kelas seperti itu, nanti anak akan tidak nyaman. Sebenarnya kita juga tidak boleh menerapkan posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, ataupun teman. Kalau yang sudah saya pelajari itu, karena itu ada dampak negatifnya yang akan berdampak buruk pada si anak. Tetapi karena karakter ataupun lingkungan kita di sini berbeda, kita bisa menerapkannya secara bertahap.
Mulai dari penghukum dulu. Penghukum itu dimulai dengan menyepakati keyakinan kelasnya, kemudian lanjut ke posisi manajer jika sudah berjalan ataupun bisa diterapkan di sekolah kita. Mungkin ada masukan yang lain dari Ibu Bapak? Saya mengatakan bahwasanya di sekolah kita mungkin enggak bisa kita laksanakan langsung masuk ke manajer. Berhubung tadi ada dari lingkungan belajarnya, dari karakteristik siswanya, ya kan. Nah, di situ ada penghukum. Nah, penghukum itu tentunya istilahnya di saat siswa itu sudah melanggar dari aturan-aturan yang kita perbuat, ya kan. Nah, penghukum di situ artinya enggak larinya ke fisik, enggak hukuman fisik. Artinya hukuman yang kita berikan di saat siswa itu melanggar dari suatu aturan yang sudah kita sepakati. Nah, ya aturan sanksi yang kita berikan itu alangkah baiknya untuk membuat si siswa itu mau merubah perilakunya yang telah melanggar aturan. Nah, jadi enggak berupa hukuman fisik, enggak artinya dia kita pukul, enggak artinya kita hukum harus bersihin WC, tapi kita bimbing. Istilahnya penghukum itu berbentuk bimbingan juga, bimbingan yang mengarahkan dia supaya dia bisa merubah sikap dan perilakunya itu untuk melanggar aturan-aturan. Ini yang saya maksud tadi, bukan dalam arti kata sanksi yang kita berikan itu harus berupa hukuman fisik. Nah, jadi ini mengarahkan. Kenapa kita harus membuat sanksi juga? Sanksi itu kan kalau nggak ada sanksi biasanya orang akan melanggar. Sesuatu aturan yang kita buat itu akan mudah dilanggar tanpa ada sanksi. Nah, jadi dalam hukum itu juga selalu dibuat. Kalau hukuman sudah dikeluarkan, aturan hukum sudah dibuat, itu yang melanggar pasti ada sanksi. Nah, kenapa dibuat sanksi? Yang tujuannya adalah untuk meminimalisir agar orang tidak melanggar hukum. Nah, ini juga demikian. Di sekolah kita buat satu aturan. Nah, siapa yang melanggar aturan-aturan itu sanksinya ada. Tapi sanksi yang kita berikan ke siswa itu bukan berupa hukuman fisik atau hukuman yang membuat siswa itu dalam arti kata marah sama kita, benci sama kita, enggak. Kita sampaikan ke siswa itu dengan bimbingan dan arahan supaya dia enggak lagi melanggar aturan-aturan yang sudah kita buat. Jadi dengan kita bimbing, dengan kita arahkan, bukan dengan hukuman fisik. Nah, demikian maksud saya begini. Maka terima kasih Bapak. Maka dari itu kita sebagai guru, warga sekolah di sini kita menciptakan ataupun menerapkan budaya positif di sekolah tersebut, di sekolah kita, agar siswa tergerak. Dari itu kita sebagai warga sekolah kita akan membuat keyakinan kelas dengan cara menciptakan budaya positif di sekolah kita, sehingga secara tidak langsung ataupun secara bertahap kita akan menuntun karakter siswa ke arah yang lebih baik. Kita menciptakan budaya positif dulu di sekolah dengan menerapkan keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang akan kita buat, sehingga akan berdampak positif pada anak, pada kita, dan pada seluruh warga yang ada di sekolah kita. Ada masukan lain? Maka dari itu kita sebagai guru, warga sekolah di sini kita menciptakan ataupun menerapkan budaya positif di sekolah tersebut, di sekolah kita, agar siswa tergerak. Kita sebagai warga sekolah kita akan membuat keyakinan kelas dengan cara menciptakan budaya positif di sekolah kita, sehingga secara tidak langsung ataupun secara bertahap kita akan menuntun karakter siswa ke arah yang lebih baik. Kita menciptakan budaya positif dulu di sekolah dengan menerapkan keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang akan kita buat, sehingga akan berdampak positif pada anak, pada kita, dan pada seluruh warga yang ada di sekolah kita. Ini tujuan
dari saya menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah ini, saya berharap seluruh Bapak Ibu guru, seluruh warga pada SMP Negeri 1 atau SDN Kuala Simpang Ulim, mari kita berkolaborasi, bergerak bersama-sama untuk menciptakan, menuntun siswa kita ke arah yang lebih baik. Selanjutnya kita dapat mengimplementasikan apa yang sudah kita dapatkan dari kegiatan ini. Dimulai dari kita nanti akan membuat kesepakatan kelas kepada anak-anak. Kemudian mereka akan mengimplementasikan atau menerapkannya secara bertahap di sekolah. Saran-saran atau masukan juga mungkin karena materinya udah habis. Saya sangat senang yang berusaha untuk menerapkannya kepada siswa. Saya melihat di sini kata-kata budaya. Artinya budaya itu ibaratnya seperti nyolapa saja kaji kesabu adat, nyokendayo. Ya, ke budaya kaji kesabu adat. Jadi nyokaji kesabu adat. Kadang-kadang adat yang memang agak bertentangan dengan agama pun kadang-kadang sulit untuk dihilangkan karena sudah menjadi kebiasaan karena berulang. Nah, demikian juga di sini ada budaya positif. Bagaimana caranya kita yang ada di sekolah ini supaya siswa itu bisa mendapatkan budaya positif, artinya menyuka budaya, dia sudah menjadi adat, kapayah Bible, nah maksud ibu. Nah, jadi budayanya yang positif. Memang ini kalau saya lihat, ini sudah di hari-harinya udah kita laksanakan, cuma mungkin kita nggak membuat tadi di dalam kelas untuk membuat keyakinan kelas tadi, mungkin belum kita rangkum Bu ini ya. Belum kita buat apa-apa keyakinan di kelas yang akan kita buat. Tapi saya rasa di hari-hari memang budaya positif ini sudah kita laksanakan. Yang minimal salam-salaman itu juga udah budaya positif, ya kan? Kemudian dari bimbingan mengucapkan salam ini kan udah kebiasaan yang kita laksanakan. Cuma tadi saya di sini masih melihat bahwasanya saya sering menyampaikan ke siswa-siswa bahwasanya setiap mereka sudah selesai jajan atau makan, itu sering saya sampaikan bahwasanya tolong bekas-bekas itu buang ke tong sampah. Tapi ini saya lihat sampai sekarang masih belum jalan. Tetap ada beberapa orang siswa yang harus makan itu buang sampah sembarangan. Padahal kita sudah ada sediakan tong sampah, tapi mereka masih membuang sampah itu sembarangan. Nah, inilah yang saya katakan tadi, karakter siswa itu nggak semuanya sama. Jadi ada yang kira-kira kadang-kadang dia harus kita tekan sedikit, supaya yang memang bandel-bandel itu tadi nggak mau, udah kita sampaikan, udah berulang kali kita sampaikan habis selesai jajan itu buang ke tong sampah, tapi dia masih minta buang sampah sembarangan. Nah, mungkin kan dengan cara manajer tadi ini kan udah kita lakukan, udah kita sampaikan, dia harus menyadari bahwa dia belum melakukan perubahan ke arah itu. Nah, jadi mungkin disinilah kita kadang-kadang perlu sedikit mengambil dari 5 kontrol tadi lari ke atas lagi, harus ada sedikit sanksi supaya dia mau berubah, sehingga nanti tujuan tetap larinya ke manajer. Nah, ini udah berapa kali tadi juga saya lihat itu ada yang harus makan lempar aja kertas sembarangan, padahal kan udah berulang kali kita sampaikan setiap habis makan itu buanglah sampah pada tempatnya, udah kita sediakan tong sampah. Mungkin inilah ada perlu bimbingan yang lebih lagi terhadap beberapa orang siswa yang masih melanggar dengan apa yang telah kita sepakati bersama untuk membuang sampah itu pada tempatnya. Mungkin demikian Bu Iin. Kalaupun nanti dibuat keyakinan kelas, nah ini juga disepakati bersama siswa, dan bila ada memang yang terdapat siswa-siswa itu setelah keyakinan kelas dibuat masih juga melanggar dengan aturan, ini boleh dipanggil, dikasih bimbingan, dan bila perlu dikasih sedikit sanksi. Sanksinya apa? Kalau dia buang sampah, suruh ambil sampah-sampah yang lain, taruhkan ke tong sampah. Artinya apa? Kita berikan hukuman itu, hukumannya supaya dia tidak mengulangi lagi perbuatan yang dia lakukan. Jadi kita lihat di situ dia buang sampah sembarangan. Sampah-sampah yang lain kita suruh kutip sama dia supaya dia merasa agak sedikit jera. Jadi teringat dia nanti.
Jadi yang intinya sanksi itu tetap harus ada, karena nggak mungkin semua siswa itu kita sampaikan aturan yang kita buat dia patuh semua, enggak. Seperti yang Ibu tulis tadi di sana, saya lihat wajar saja siswa itu berbuat salah. Kita ini enggak manusia yang sempurna, ya kan? Tapi kan untuk menuju ke arah itu, yang tadi wajar berbuat salah, ini jangan kita biarkan. Kalau kita biarkan terus dia seperti itu, yang ada perubahan. Kita menuntut dari dia terjadi perubahan dari dalam dirinya sendiri. Nah, tetapi itu belum jalan. Kalau manajer kan itu yang kita tujuannya. Siswa itu menyadari itu perbuatannya salah dan dia mau merubah kondisi dari kesalahan dia. Nah, tapi kadang-kadang ini nggak jalan. Kita jangan hanya terus bertumpu ke manajer. Nah, supaya itu jalan dan bisa lari ke manajer. Apakah kita harus membuat sanksi? Apakah harus ada hukum? Ya, yang tujuannya tadi ke arah sana. Jadi ini juga saya mohon. Jadi kepada ibu-ibu dan bapak-bapak guru yang lain, kalau ibu-ibu nanti sudah ingin menerapkan budaya positif ini, jadi tolong untuk guru-guru yang lain juga mengikuti dan mendukung sebelum ini, supaya siswa itu juga tidak hanya melihat ke satu orang guru. Jadi ketika guru tersebut yang sering melakukan hal tersebut, maka yang ditandai guru itu aja. Ini saya teringat seperti saya dulu. Nah, karena saya dulu itu waktu jadi seorang guru agak kejam, jadi semua itu menandai saya aja. Tapi kalau semua kita melakukan hal seperti itu sama, maka semua itu nggak akan tanda-tanda. Gurunya bilangnya, gurunya bilangnya akan anak baca ini. Tapi masih orang buat aku tidak nyaman gitu. Nah, benarlah dilakukan. Jadi sinilah diperlukan kolaborasi dan kerjasama yang baik untuk menjalankan sesuatu program yang sudah kita rencanakan. Ini harus saling bekerja sama. Seperti juga yang pernah saya sampaikan dulu di saat pertama sekali saya diantar kemari, dan pernah saya sampaikan, apapun permasalahan yang kita hadapi, itu kita musyawarahkan, kita jadi jalan keluar yang baik demi untuk kepentingan dan kenyamanan kita sama-sama di sekolah. Ini juga demikian. Ini sudah punya program dari CGP ini, ya kan? Untuk menerapkan budaya positif ke anak-anak didik. Jadi jangan hanya buin saja nanti yang jalan sendiri. Saya mohon juga bapak-bapak ibu yang lain mendukung apa yang diprogramkan oleh buin. Jadi supaya anak-anak pun tidak hanya tambahin buin saya sendiri. Nah, jadi tolong bapak ibu, termasuk seperti sampah yang saya bilang tadi. Ketika bapak ibu masuk ruangan, kalau ruangan itu masih kotor, jangan kejar dulu. Saya sudah sampaikan ini di dalam rapat. Suruh bersihkan dulu baru mengajar. Kenapa? Tujuannya nanti supaya ke depan ketika ibu mau masuk mengajar, karena anak tahu punya anak putih dengan mengajar ya, kalau ibu putih ini. Nah, ini kita biasakan. Artinya kalau dia sudah terbiasa, sudah teringat, pasti dia akan menjaga kebersihan ruangan itu. Sehingga begitu kita nanti mau masuk, teringat dia rumahnya lokal orang dengan tim mengajar ibunya, ke apa yang ibu di lokalnya. Ini yang harus kita biasakan. Jadi jangan nggak open, kudo dengan bro dengan kamu kejar ibunya. Kayaknya enggak. Itu kelas sering juga, nyambung nggak kontrol nyambung mengajar belum ibu deh. Cut kan mengajar belum, pak belum kamu belum bilang, yang belum ibu pikir yang lebih aja. Maka sebelum saya suruh seperti itu, ketika ibu masuk, lihatlah di dalam ruangannya itu sudah bersihkah, masih berserakan, memberserakan sampah-sampah, suruh bersihkan dulu sama anak-anak baru ibu aja. Ini permohonan dan harapan saya kepada bapak dan ibu, supaya kenapa? Karena memang sekolah kita memang gak bagus, sekolah kita jelek, bangunannya jelek, jadi janganlah tadi dibulah bro ulang-ulang lagi apa ya bro. Jadi nggak ikut di belakang dulu, dibulah apa ya bro. Background bandingkannya itu. Jadi kalau masih kira background dulu udah mau. Coba bentuknya kan. Jadi kita puput kira-kira yang memang kita puput, yang kita puput yang kita diimprovement. Jadi menyuarakan bro dan kebiasaan angin untuk iyatil atau bro sangat kendor yang berat, kalau kan. Nah, jadi tak biasa bu, ternyata kebiasaan ini terbiasa secara sendiri. Inilah tadi yang dinamakan dengan budaya. Kalau udah menjadi budaya, itu sudah sulit dihilangkan.
bagaimana kita menggiring si anak-anak itu ke budaya yang positif? Kalau sudah berhasil kita giring dia ke budaya yang positif, maka ini nanti kita beramal-amal aja. Nggak perlu lagi, anak itu udah sadar dia, nyoa tempat robot ini nanti. Ya. Demikian dulu mungkin dari hasil kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari paparan Bu Iin, mungkin Bu Iin mau menambah juga kesimpulannya. Insya Allah silakan. Bapak atas masukannya yang luar biasa sekali. Semoga kita dapat termotivasi dan menerapkan secara bersama-sama. Bukan hanya saya 1-2 orang, tetapi mari kita sama-sama menerapkan budaya positif di sekolah kita dengan aman, nyaman, sehingga siswa kita pun tenang belajar di kelas. Walaupun seperti yang bilang Bapak tadi, sekolah kita kecil, jelek, jangan berpikir seperti itu. Karena kita sudah memutuskan untuk mengajar menjadi guru di sekolah ini, maka mari kita sama-sama saling membantu dan bergotong royong untuk memajukan visi dan memajukan sekolah kita ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang apabila ada kata-kata saya yang salah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menerapkan ya, kelas kita menjadi bersih. Nah, kelas kita menjadi bersih. Jadi yang pertama adalah kita lakukan itu melakukan piket di ruang kelas. Ya, melakukan piket itu setiap hari kalian harus piket. Ya, setiap hari karena jadwalnya sudah ditentukan. Jadi setiap hari kalian harus piket. Karena kenapa? Kalau memang kelas tidak bersih, ya, memang kita tidak boleh belajar. Kalau memang tidak bersih kelas, nah, tiap hari kalian harus membersihkan ke kelas. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Nah, membuang sampah pada, coba ini tong sampah sudah disediakan. Jangan nanti ibu suruh putih sampah kalian marah. Jadi lebih bagus kalian ingat setiap hari kalau sudah kalian makan, ini sampahnya kalian taruh di tempat sampah. Oke, ibu mau praktek 1 orang aja. Berarti kan ibu suruh menyapu. Berarti sekarang kalian bagaimana? Ini kan mau praktek menyapu. Ini sampah. Ini tempat sampah ya. Ini tempat sampah. Berarti kalau memang ada sampah, kita ketik, kita buang kepada tempatnya. Kemudian yang ketiga itu hindari penggunaan plastik. Coba kalau memang kalian di rumah ada kotak tempat nasi, bawa aja tempat nasi. Jangan banyak kali plastik sini. Kemudian botol air. Kan ada botol kan? Kenapa nggak bawa air di rumah aja? Kan yang pertama menghematkan uang. Yang kedua bisa tidak banyak sampah di sekolah. Memang seharusnya bawa aja taruh di tempat nasi, bawa kemari. Kita beli tempat nasi yang bagus, beli botol yang bagus, bawa ke rumah sekolah. Yang pertama hemat uang, kemudian tidak banyak sampah di sekolah. Beli jajan-jajan lain aja. Jangan setiap hari tengok kalian bawa nasi, bawa air lagi dalam kantong plastik. Kenapa nggak bawa di rumah aja? Memang
cara